Terekam kamera pengawas, mobil pencuri di area perumahan Mondokan, Tuban, Jawa Timur diduga sedang mengintai rumah yang akan dibobol. Usai merasa aman, pelaku langsung masuk membobol kamar hingga membawa kotak brankas yang berisi perhiasan dan uang tunai. Berdasarkan rekaman CCTV, tim Satreskrim Polres Tuban berhasil menangkap dua tersangka N, 42 tahun, dan S, 39 tahun yang merupakan warga Nusa Tenggara Barat. Dari hasil penggeledahan ditemukan alat yang digunakan untuk membobol rumah. Modus kedua pelaku adalah berkeliling ke perkampungan dan perumahan untuk mencari rumah kosong yang ditinggal penghuninya. Salah satu korban, Wempi Yulianto, warga Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, merugi hingga Rp190 juta akibat pencurian ini. Jadi dia bobol sore, kejadian sore, bobol rumah yang sempat viral waktu itu ya. Itu berapa orang? 2 orang. Uangnya sudah digunakan semua, habis buat minum, buat mabuk, judol. Judul yang paling penangkapan, kronologi penangkapan kami sudah melidik pelaku itu kurang lebih 4-5 bulan. Jadi kami kumpulkan data-data lapangan, kemudian waktu Ramadan hari pertama itu kami mencurigai mobil yang hampir sama dengan bukti-bukti yang kami dapat, sehingga kami melakukan penggerebekan di SPBU Seleko kurang lebih jam 2:30. Pelaku merupakan residivis membobol rumah yang telah beraksi sebanyak 20 kali. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Mohon atensi, segera meluncur. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Dan kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicara masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Reza Siregar, dan sebagai pembuka pemirsa, kami akan sajikan berita viral hari ini, diantaranya seorang satpam di Pelabuhan Tanjung, Kalimantan, Belitung ditikam oleh orang tidak dikenal. Sementara itu aksi keributan terjadi antara para supir angkutan minibus dengan seorang petugas dishub di Terminal Tarogong, Pandeglang, Banten. Kamera pengawas Pelabuhan Tanjung Kalimantan, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, merekam aksi penusukan terhadap seorang satpam. Belum diketahui motif dari penyerangan satpam itu, namun aksi tersebut, satpam yang diketahui bernama Wahyu mengalami 4 luka tusukan di tangan dan paha. Saat ini korban sedang dirawat di rumah sakit, sedangkan tersangka langsung kabur setelah melakukan aksinya. Aksi keributan terjadi antara para sopir angkutan minibus dengan seorang petugas dishub di Terminal Tarogong, Pandeglang, Banten. Aksi saling dorong terjadi karena sopir truk merasa diperlakukan tak adil, dianggap parkir sembarangan, sementara angkutan umum juga parkir sembarangan. Usai diprotes, petugas seorang diri tersebut mengaku hanya menjalankan tugas. Pihak Dinas Perhubungan juga mengaku kesulitan memberikan pengertian agar tidak parkir sembarangan di terminal yang berdampak semrautnya kondisi terminal. Terekam CCTV, aksi pencurian sepeda motor di salah satu toko di Jember, Jawa Timur. Pelaku pencurian berjumlah 2 orang. Terlihat salah satu pelaku turun dari motornya dan langsung membawa motor Matic milik korban. Korban terkejut lantaran motornya yang tengah parkir raib dicuri. Sementara itu, polisi memburu pelaku dan berharap agar masyarakat memberi kunci ganda motornya agar kejadian serupa tidak terulang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Polisi menggerebek sebuah kamar apartemen yang dijadikan laboratorium home industri liquid narkoba di kawasan Ratu Menteng, Jakarta Barat. Ratusan liquid narkoba ini dipasarkan melalui online dengan sasaran ke wilayah Jakarta dan Batam. Polisi menggerebek tempat industri liquid vape narkoba di sebuah apartemen di kawasan Ratu Menteng, Jakarta Barat. Rumah produksi ini dijalankan oleh seorang wanita berinisial SR berdasarkan perintah dari pria berinisial C yang masih buron. SR mengaku meracik cairan kimia mengandung narkoba yang didatangkan dari Cina dan kemudian dikemas dalam tangki cairan atau cartridge. Untuk satu cartridge mengandung narkotika golongan 1 jenis 5-fluoro-ADB dijual seharga 3,5 juta rupiah. Dari hasil penggerebekan tersebut, polisi menyita barang bukti ratusan tangki liquid narkoba siap edar yang akan dipasarkan melalui penjualan online dengan sasaran Jakarta dan Batam, serta puluhan botol berisi bahan kimia dan peralatan pembuatan liquid. Tersangkanya tadi satu SG berperan sebagai peracik dan kemudian dua inisial W berperan sebagai pengedar atau penyalur dari cartridge rokok elektrik yang mengandung narkotika tersebut. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi menggerebek sebuah gudang penampungan sepeda motor yang diduga hasil pencurian di kawasan Jalan Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat. Kini polisi buru satu pelaku yang sudah teridentifikasi. Polisi menggerebek gudang penampungan motor curian di Jalan Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat. Dari hasil penggerebekan, polisi menemukan 13 unit sepeda motor tanpa surat resmi alias bodong. Pengungkapan gudang penampungan sepeda motor hasil curian ini bermula dari laporan korban terkait aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di area parkir salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Guna penyelidikan lebih lanjut, rumah yang dijadikan gudang penampungan belasan kendaraan sepeda motor bodong ini diberi garis polisi. Dari hasil penyelidikan kami menemukan 13 kendaraan tanpa identitas surat kendaraan bermotor, di mana kita duga sebagai kendaraan pencurian bermotor. Dan pelaku sekarang sedang dalam pengejaran oleh unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Sementara pelaku yang ditengarai lebih dari 1 orang dan sudah teridentifikasi masih diburu. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah mobil terbakar di ruas tol Pekanbaru, Kabupaten Kampar Riau. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin. Sebuah kendaraan jenis SUV terbakar di kilometer 12 Jalan Tol Pekanbaru, Bangkinang, Kabupaten Kampar Riau pada Rabu pagi. Api membakar bagian badan mobil yang diketahui dikendarai seorang wanita warga Kota Pekanbaru yang hendak menuju Kota Bangkinang. Izin pimpinan 65 mobil Jalan Tol Bangkinang Pekanbaru. Pos Indo. Belum diketahui penyebab terbakarnya mobil, namun menurut pemilik kendaraan, setelah masuk jalan tol tiba-tiba bagian depan kap mesin mobil muncul api. Api berhasil dipadamkan tim damkar Kota Bangkinang yang diterjunkan ke lokasi terbakarnya mobil. Nah, terjadi kebakaran 1 unit mobil Pajero warna biru yang dikemudikan oleh ibu-ibu. Alhamdulillah ibu selamat, mobilnya terbakar dan sekarang dilakukan pemadaman bersama-sama dengan pihak damkar Bangkinang. Api sudah mulai bisa kita padamkan, namun arus lalu lintas di jalur Ambon masih kami tutup. Akibat kebakaran ini, petugas Satlantas Polres Kampar sempat menghentikan arus kendaraan yang melintas di ruas tol Pekanbaru. Sementara itu, kini pihak kepolisian tengah menyelidiki penyebab terbakarnya mobil.
Dari Kabupaten Kampar Riau, Diki Anyus melaporkan. Polres Metro Jakarta Timur melakukan prarekonstruksi terkait kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia. 39 orang saksi telah diperiksa, namun polisi hingga kini belum menemukan adanya bukti pengeroyokan. Polres Metro Jakarta Timur menggelar prarekonstruksi terkait kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI Kenza Erza Walewangko. Dalam prarekonstruksi, sekitar 70 adegan yang berkaitan dengan kasus tersebut diperagakan oleh sejumlah saksi. Meski demikian, ada sejumlah saksi yang tidak hadir dan harus digantikan karena terlambat. Sebelumnya, untuk mengungkap kasus ini, 39 saksi telah diperiksa. Namun Polres Metro Jakarta Timur belum menemukan bukti pengeroyokan dalam prarekonstruksi tersebut. Prarekonstruksi itu dilakukan di tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan itu apa? Di mana tahap untuk polisi mengumpulkan alat bukti untuk menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Dari seluruh saksi, 24 diantaranya merupakan mahasiswa yang diduga mengetahui kematian Kenza. Selain itu, polisi juga telah memeriksa pihak keluarga. Hingga saat ini, polisi masih menunggu hasil otopsi jasad Kenza untuk mengetahui penyebab kematian mahasiswa tersebut. Dari Jakarta, Rio Madik, iNews melaporkan. Oknum anggota TNI Angkatan Laut diduga terlibat kasus pembunuhan seorang jurnalis media online di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera meluncur.